Pada sore kali ini kita akan mencoba membuat pizza rumahan dengan bahan-bahan seadanya yang tersedia di rumah pada saat ini ya. Jadi sebelumnya kita siapkan bahan-bahannya, yaitu bahan utama untuk pembuatan roti pizzanya. Jadi kita siapkan tepung terigu 200 mg, kemudian susu bubuk ya, susu bubuk instan 2 sendok makan, kemudian ragi instan 1 sendok teh ya, kemudian garam secukupnya kurang lebih 1/4 sendok teh. Itu untuk bahan utama pembuatan rotinya. Dan untuk pencampuran adonan rotinya, kita semestinya air ya, menggunakan air kurang lebih 130 ml, dan kita akan menggantinya dengan susu cair yang full cream ya, yang tanpa rasa, itu untuk mengganti adonan pembuatan roti pizzanya. Dan selanjutnya untuk topping, karena di rumah pada saat ini memang seadanya ya, adanya cuma ini yang tersedia, jadi kita siapkan sosis, kemudian kornet sosis ayam, keju mozzarella, kemudian untuk pengganti mayones kita menggunakan salad dressing ya. Itu untuk bahan-bahan sebagai toppingnya. Langkah selanjutnya untuk kita membuat bahan adonan rotinya. Jadi yang pertama kita campurkan semua bahan-bahannya, dari tepung, susu, kemudian ragi instan dan garam. Dan selanjutnya setelah kita campurkan, kita aduk semua adonan dengan susu yang kita hangatkan terlebih dahulu secukupnya. Jadi kurang lebih 130 ml. Kemudian kita aduk sampai tercampur semuanya. Jadi untuk susunya ini, pengganti air itu kita tambahkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan adonannya itu sampai kalis ya. Jadi untuk airnya atau susunya itu kita sesuaikan sampai adonannya itu tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembut. Setelah adonan tercampur rata atau kalis, kemudian kita siapkan serbet untuk menutupi ya. Bisa menggunakan kain bersih, atau ini serbet masih baru ya, masih bersih, jadi bisa untuk menutupi adonan yang sudah tercampur rata. Kemudian kita tutup adonan dengan kain yang bersih ini, dan kita diamkan selama kurang lebih setengah jam atau 45 menit. Ini setelah adonan kita biarkan selama 30 menit, kita buka, dan ini hasilnya. Adonan sudah mengembang, jadi kita bisa siapkan untuk memindahnya ke dalam loyang. Setelah adonan kita taruh di dalam loyang, kemudian kita ratakan ke dalam loyang sampai rata, penuh sampai ke samping-samping loyang. Setelah itu kita tusuk-tusuk dengan garpu agar matangnya merata. Ditusuk-tusuk di setiap
bagian untuk kematangan roti pisahnya itu supaya maksimal ya. Jadi setiap bagian kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu. Setelah adonan kita ratakan di atas loyang dan ditusuk-tusuk dengan garpu, kemudian kita mulai menata bagian toppingnya. Yang pertama kita olesi dengan saus tomat. Kita ratakan dengan saus tomat sampai rata dan ke semua bagian ya, ke samping-sampingnya sampai rata. Setelah saus tomat rata, selanjutnya kita tambahkan kornet. Kali ini kita menggunakan kornet daging sapi. Setelah kornet kita ratakan, kemudian selanjutnya kita taburi dengan sosis yang telah kita iris-iris. Setelah kita taburi dengan sosis secara merata, kemudian kita kasih parutan keju. Kita menggunakan keju mozzarella. Kita parut sampai merata ke setiap bagian loyang. Setelah keju kita parut dan kita taburi ke setiap bagian pizza, kita tambahkan sedikit tomat ya. Tadi kita tambahkan 1 butir tomat yang diiris-iris untuk hiasan dan juga untuk sayur ya. Setelah itu, setelah merata taburan kejunya, kemudian kita hiasi dengan mayones, dan karena mayonesnya habis kita ganti dengan salad dressing. Kita gunakan salad dressing untuk menghiasi pizzanya dan juga untuk menambah kenikmatan rasa. Setelah semua topping kita tata di atas adonan pizza, dan sekarang pizza siap untuk dipanggang. Dan sebelumnya kita sudah memanaskan alat pemanggangnya. Kita gunakan panci serbaguna atau toyo pot. Kita sudah memanaskan sebelumnya dan panci sudah dalam keadaan panas. Kemudian pizza siap untuk kita panggang. Kita masukkan loyangnya ke dalam panci dan kita tutup dengan api yang sedang ya. Jadi kita karena pancinya sudah panas, kita menggunakan api yang sedang. Kurang lebih kita panggang selama 15 menit. Ya, dan inilah proses pemanggangan pizza. Kita tunggu sampai matang. Kurang lebih 15 menit. Nah, ini setelah pizza kita panggang kurang lebih selama 15 menit dan sepertinya sudah matang. Setelah matang kita angkat. Dan inilah hasilnya, pizza rumahan kita telah matang dan kita siap untuk menikmatinya. Selamat menikmati dan selamat mencoba.
Dan inilah hasilnya guys. Pisanya sudah matang dan siap untuk dinikmati bersama keluarga. Jadi bahannya simple, dengan bahan seadanya yang biasa ada di rumah kita, sudah bisa untuk kita nikmati bersama. Jadi silahkan untuk mencoba dan selamat menikmati, dan terima kasih sudah menonton.